Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam pernyataan Yesus yang keenam, yaitu Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari saudara buka Alkitabmu dan perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Saudara perhatikan di sana, saya akan membacakan ayat 6 saja. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, ayat ini muncul dalam percakapan dan pengajaran khusus dan yang terakhir dari Yesus pada murid-muridnya tentang kepergiannya dari dunia ini yang tidak akan lama lagi. Di dalam pasal 12 dan 13, Yesus sudah memberikan syarat-syarat, sudah memberikan tanda-tanda atau isyarat-isyarat tertentu bahwa dia tidak lama lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, tapi dia akan kembali kepada Bapa. Lalu kemudian di pasal yang ke-13 ayat 33, Yesus lebih jelas lagi berkata tentang kepergiannya. Ketika itu Yesus berkata, hanya seketika saja lagi aku bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Nah saudara, Yesus sudah dengan cukup terang mengatakan bahwa dia akan pergi. Lalu kemudian di dalam bagian ini, setelah mendengar perkataan bahwa Yesus akan pergi, Petrus bertanya, Tuhan, mau pergi kemana? Yesus bilang, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa mengikuti aku sekarang. Petrus, saudara, bahkan siap mengorbankan nyawanya untuk Yesus. Tetapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Nah, dari percakapan dan momen-momen terakhir yang mengharukan inilah, Yesus yang hanya diketahui oleh Yesus, tetapi tidak murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tahu, saudara, keadaan hati mereka sedang gelisah, memikirkan apa yang telah Yesus katakan kepada mereka. Tetapi saudara, mereka tidak mengerti karena Yesus sedang membicarakan kematiannya yang akan segera terjadi. Tetapi murid-murid tidak memahami hal tersebut. Murid-murid masih berpikir bahwa Yesus akan pergi ke daerah atau tempat lain di dalam dunia ini. Padahal Yesus sedang berbicara tentang kematiannya yang tidak dimengerti oleh murid-murid. Di ayat-ayat berikutnya, Yesus semakin memperjelas tentang arah kepergiannya. Ayat 2, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya dan orang-orang percaya. Setelah itu dia akan kembali untuk membawa mereka pergi ke tempat di mana Yesus berada. Saudara, istilah di rumah Bapakku jelas menunjuk kepada surga. Istilah banyak tempat tinggal bisa berarti banyak ruangan yang tersedia buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam King James Version menerjemahkan bahwa di dalam rumah Bapakku banyak mansion. In my father's house
are many mansion. Di rumah Bapakku banyak mansion. Saudara, mansion kita tahu artinya rumah besar. Ini adalah kata-kata penghiburan yang sangat kuat bagi kita yang percaya kepada Yesus. Sebelumnya Petrus tidak mengerti kata-kata Yesus. Sekarang saudara, giliran Thomas yang tidak mengerti. Lalu dia berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ayat 5. Ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, yang pertama dikatakan di situ, Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan dari Allah bagi manusia dan jalan manusia kepada Allah. Yesus adalah perantara antara Allah bagi manusia dan manusia kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus menyebut dirinya sebagai the way. Akulah jalan. Yesus adalah jalan yang diutus oleh Bapa bagi keselamatan umat manusia. Untuk menyelamatkan dunia, Yesus berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Dia lahir dari seorang anak darah, mengalami proses pertumbuhan alami sebagai seorang manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas kematian dan maut. Yesus adalah jalan untuk menuju kepada Bapa. Dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan yang suci. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Itulah sebabnya Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Yesus adalah jalan keselamatan dan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Jika Anda sedang mengalami jalan buntu, datanglah pada Yesus, karena Dia bukan hanya punya jalan, tapi Dia adalah jalan itu sendiri. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya ada pada Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Di dalam hidupnya, Yesus menyatakan kebenaran, memberitakan kebenaran, dan berbuat kebenaran. Dia adalah sumber kebenaran. Dan di mana Yesus hadir, kebenaran dinyatakan. Di mana ada kebenaran, kepalsuan akan terlihat dengan jelas. Itulah sebabnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang katanya mengenal kebenaran, justru gelisah hidupnya ketika berhadapan dengan Yesus. Karena kehadiran Yesus menyingkapkan kepalsuan dan kemunafikan mereka. Kehadiran Yesus menyingkapkan kebobrokan mereka. Yesus adalah kebenaran. Itulah sebabnya penulis Ibrani berkata mengenai Yesus di dalam Ibrani 4 ayat 15 yang berbunyi, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Kalimat hanya tidak berbuat dosa. Yesus mengalami yang dialami oleh manusia,
Tapi bedanya kita dengan Yesus, Yesus tidak berbuat dosa. Dia adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan dan tidak ada kemunafikan. Itulah sebabnya kita perlu meneladani Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus adalah hidup. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka Dia adalah sumber kehidupan. Tuhan yang memberikan kehidupan pada ciptaannya. Ketika Dia disalibkan, mati, dan dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit untuk menyatakan bahwa kematian pun takluk di hadapan Yesus. Maut dan dosa dikalahkannya. Itulah sebabnya dalam 7 perkataan Yesus, ada beberapa kali Yesus menegaskan hal ini. Dia berkata, "Aku adalah roti hidup. Dia adalah terang kehidupan. Dia adalah pintu keselamatan. Dia adalah gembala jiwa kita. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan sekarang Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan di pernyataan terakhir, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Dan semua itu untuk menyatakan satu hal sebenarnya, bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan sumber hidup kita. Ranting tidak bisa berbuah jika lepas dari pokok anggur. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itulah Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, sebagai kalimat penutup, saya ingin mengatakan begini. Dari sisi praktisnya, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 3 hal. Pertama, karena Yesus adalah jalan, maka kita tidak perlu takut tidak ada jalan keluar bagi masalah hidup kita. Di dalam Kristus selalu ada jalan keluar bagi kita. Jalan keluar dari dosa pun sudah disediakan oleh Yesus. Apalagi jalan yang lainnya. Yang kedua, karena Yesus adalah kebenaran, maka kita tidak perlu ragu pada semua yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Dia tidak ada niat jahat yang tersembunyi untuk mencelakakan kita, karena Dia adalah kebenaran. Yang ketiga, karena Dia adalah hidup, maka kita tidak perlu khawatir terhadap hari esok dan masa depan kita, karena Dia menguasai hari esok. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.